Pukul 3 dini hari, Sarah baru sampai di rumah sakit. Ia langsung ditangani oleh dokter dan berjaga. Tekanan dirinya tinggi, kondisinya juga cukup drop. Lebih baik dirawat dulu di sini untuk beberapa waktu ke depan. Tutur dokter yang memeriksa kondisi Sarah. Baik dok, terima kasih banyak, jawab Darren. Darren pun mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Darren mendekat ke arah ranjang tempat ibunya berbaring. Ia berdiri tepat di samping Sarana yang duduk di kursi. Putra sulungnya itu menatap wajah keriput Sarah yang memucat. Jarum infus terpasang di tangannya, yang kulitnya tak sekencang dulu. Waktu terlalu cepat berlalu. Dulu mamalah yang selalu merawat Mas dalam kondisi apapun. Dan sekarang kondisi mama sudah semakin menua. Kini giliran Mas yang harus merawatnya. Tutur Darren sendu. Yang sabar ya Mas. Semoga mama cepat pulih dan kembali berkumpul bersama kita. Jalana berdiri, menggenggam tangan Darren untuk menguatkan. Terima kasih sayang. Darren tersenyum menatap mata tulus Jalana. Keduanya kemudian hanya duduk terdiam, menunggui wanita yang sangat mereka cintai itu. Sementara Diana dan Ipan berada di luar ruangan, karena pihak rumah sakit membatasi hanya boleh 2 orang yang berada di dalam. Sebenarnya, Jalana sudah meminta Diana untuk masuk dan menemani Sarah bersama kakaknya. Namun ia memilih menunggu di luar saja bersama Ipan. Namun sesekali Diana tetap memperhatikan kondisi sang ibu lewat kaca pintu. Entah kenapa, perasaanku gak enak Mas, tutur Diana pada Ipan dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan berpikir yang enggak-enggak, cukup doakan saja. Semoga mama bisa segera sembuh, jawab Ipan lembut. Diana mengangguk, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang memenuhi memori otaknya. Meski perkataan Sarah akhir-akhir ini terus terngiang-ngiang di kepalanya, tentang ia yang sering bermimpi dengan Aji, tentang pesan-pesan yang sering dikatakan Sarah pada Diana. Berkali-kali, meski pesan itu sudah sangat sering dikatakannya. Tetap akur dengan kakakmu sampai kapanpun. Dia itu pengganti ayahmu. Meski kini kamu sudah mempunyai suami. Jangan sampai hal-hal duniawi membuat ikatan persaudaraan kalian rusak, pesan Sarah waktu itu. Maksud mama apa sih? Diana mengeritkan keningnya tak mengerti. Kalau orang tua meninggal, biasanya anak-anak akan ribut, merebut hak waris. Bahkan tak sedikit yang ikatan persaudaraannya terputus gara-gara merebut harta warisan. Mama gak mau itu terjadi. Lagi pula, ilmunya itu sudah ada dan sudah jelas. Jadi tak perlu ada yang diperdebatkan. Sarah menjelaskan maksudnya. Kok mama bahas harta warisan segala? Tanya Diana dengan hati yang tak enak. Iya, gak apa-apa. Mumpung lagi inget aja. Umur seseorang kan gak ada yang tahu. Bisa jadi besok atau lusa mama dipanggil sama Gusti Allah. Sarah menimpali. Astagfirullah mama, kok ngomongnya gitu? Diana itu berharap mama akan selalu sehat dan menemani Diana. Timpal Diana. Hatinya tersayat membayangkan jika Sarah benar-benar meninggalkannya. Satu-satunya orang tua yang tertinggal setelah sang ayah berpulang lebih dulu. Diana juga merasa aneh dengan sikap aneh Sarah akhir-akhir ini, yang terkesan manja dan rewel seperti anak kecil. Terkadang Sarah meminta selalu ditemani tidur olehnya, padahal biasanya tak pernah. Terkadang pula Sarah melarang Diana untuk pergi ke butik karena ibunya itu ingin ditemani. Tak jarang hal itu menimbulkan rasa kesal di hati Sarah. Meski sekuat mungkin, ia berusaha menahan diri untuk tak membentak apapun menyakiti hati wanita
yang melahirkannya itu. Dengan sabar, Diana menghadapi sikap ibunya itu. Ia berpikir, mungkin suatu saat dia juga akan segera berada di posisi Sarah dan berharap anaknya memperlakukannya dengan sabar pula. Karena Diana yakin, ibu itu tabur tuai. Apa yang kita tanam sekarang akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Jika kita memperlakukan orang tua kita saat ini dengan tidak baik dan penuh emosi, bukan hal tidak mungkin jika anak-anak kita pun kelak akan melakukan hal yang sama pada kita. Tapi jika kita memperlakukan orang tua kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, mungkin kelak anak kita pun akan melakukan hal yang sama. Sayang, kok malam melamun? Tanya Ipan membuyarkan lamunan Diana. Enggak mas, aku cuma lagi berdoa. Semoga mama baik-baik saja. Mama satu-satunya orang tuaku yang tersisa. Aku gak tahu gimana rasanya jika harus kehilangan dua-duanya, jawab Sarah sendu. Sini, Ipan menarik pelan kepala istrinya dan membiarkannya bersandar di bahunya. Ipan tahu yang dibutuhkan Diana saat ini hanya pelukan dan ketenangan. Sementara di rumah luas Sarah, pagi itu tak seramai biasanya. Hanya ada suara alat masak yang saling beradu dari arah dapur. Suara itu berasal dari Rohmah yang sedang menyiapkan sarapan untuk cucu-cucu Sarah. Kondisi nenek sekarang gimana ya? Mama kok belum ada ngehubungi? Tanya Siva cemas pada kedua sepupunya. Sama, Mama juga gak ada kirim pesan apa-apa. Zara menimpali. Kalau gitu biar aku coba kirim pesan duluan. Mau nelpon takutnya malah ganggu. Kali ini Kalista yang menyahut. Ia pun mengambil gawenya yang sedang terhubung kabel casan. Lalu mulai mengetik pesan untuk Zarana. Assalamualaikum Ma, kondisi nenek sekarang gimana? Kalista sama Zara boleh kesana nggak? Sama Siva juga. Kalista pun langsung mengirimkan pesan itu. Tak lama, Zarana pun mengirim balasan. Dengan cepat Kalista membuka pesan itu dan membacanya. Waalaikumsalam. Kondisi nenek masih drop. Pagi ini belum diperiksa lagi. Kalian boleh kesini, tapi harus kuliah dulu ya, balas Zarana. Kalista pun memberitahu pesan balasan itu pada Sarah dan Siva. Hari ini jadwal kuliahku masih sampai jam 1-an, tutur Zara. Kalau aku duhur juga udah beres kayaknya, cuma 2 mata kuliah, Siva menimpali. Oke, kalau gitu jam 2 kita kumpul lagi di rumah ini. Langsung berangkat ke rumah sakit gimana? Tanya Kalista, meminta pendapat saudaranya. Aku setuju, jawab Siva. Aku juga, Zara menimpali. Oke, Fik, jam 2 kita ke rumah sakit barengan. Sekarang ayo siap-siap dulu. Kita Kalista. Dia memang yang paling dewasa usianya, sehingga dia merasa berkewajiban untuk mengayomi saudaranya. Sarapan dulu yuk lapar nih, ajak Siva sambil memegang perutnya yang keroncongan. Yuk, timpal Zara. Mereka bertiga bangkit dari ranjang dan berjalan keluar kamar bergantian. Saat akan turun tangga, Kalista teringat belum melihat Jidan. Ia pun berbalik dan berjalan menuju kamar Jidan yang pintunya tertutup rapat. Kalista pun mengetuk pintu kamar itu pelan. Jidan, sarapan yuk, udah siang nih. Mau sekolah nggak? Tanya Kalista tanpa membuka pintu kamar. Hening, tak ada jawaban. Kalista pun membuka pintu kamar itu. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar. Kosong, tak ada siapapun. Sepertinya dia sudah turun. Syukurlah, padahal biasanya paling susah untuk dibangunkan, batin Kalista sambil menutup kembali pintu kamar itu. Ia pun kembali menuruni tangga dan berjalan menuju ruang makan.
di mana sudah terdengar suara riuh sendok yang beradu dengan piring. Pantesan, Mbak cariin di kamar gak ada. Ternyata udah ada di sini. Tutur Kalista saat melihat Jidan sudah duduk manis di kursi meja makan sambil menyantap nasi goreng di hadapannya. Aku udah bangun dari subuh, jawab Jidan santai. Tumben, jawab Zara. Ditelepon sama mama berkali-kali, jawab Jidan. Pantas, mama kan tahu anaknya itu susah banget bangun, timpal Zara lagi. Sementara Siva yang biasanya begitu suka bercanda dengan Jidan, kali ini lebih banyak diam. Begitupun dengan Jidan yang tak berani menggoda Siva karena mimik wajah serius yang diperlihatkannya. Jidan menebak sepupunya itu sedang mengkhawatirkan kondisi neneknya. Oh iya, nanti kamu mau ikut gak ke rumah sakit? Tanya Kalista menatap adik laki-lakinya itu. Jam 2, jawab Kalista diikuti menjelaskan rencana mereka bertiga untuk menjenguk Sarah. Boleh, aku juga mau lihat keadaan nenek, timpal Jidan. Oke, berarti nanti kita berangkatnya berempat ya, Kalista menimpali. Percakapan pun berakhir. Mereka memilih menikmati nasi goreng di piringnya masing-masing. Diakhiri meminum segelas susu putih yang sudah disiapkan Rohmah. Aku berangkat duluan, tutur Jidan setelah mengelap mulutnya dengan tisu. Lelaki yang mengenakan seragam sekolah putih abu itu melenggang keluar dari rumah. Ia sudah janjian untuk dijemput oleh teman sekolahnya, karena motor yang biasa digunakannya ada di rumah. Sementara Kalista, Zara dan Siva bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Mereka pergi ke kampus naik Grab karena tak membawa kendaraan. Sementara di rumah sakit, Zarana dan Diana baru saja selesai sarapan dari kantin rumah sakit. Sedangkan para suaminya menunggui Sarah di ruang rawat. Saat sampai di depan ruang rawat Sarah, Diana dan Zarana berpapasan dengan dokter yang baru saja selesai memeriksa kondisi Sarah terkini. Begitupun dengan Ipan yang mengantarkan dokter itu sampai abang pintu. Mas, gimana keadaan mama? Kata dokter. Tanya Diana tak sabar mengetahui kondisi ibunya. Alhamdulillah, ada kemajuan. Meskipun sedikit, tekanan darahnya sudah mulai turun. Demamnya juga tak setinggi semalam, jawab Ipan. Alhamdulillah, diri Zarana dan Diana berbarengan. Ipan pun keluar ruangan, membiarkan Diana dan Zarana masuk ke dalam. Melihat kedatangan istri dan adiknya itu, Daren pun berinisiatif untuk ikut keluar ruangan menemani Ipan. Sementara Zarana dan Diana mendekati ranjang tempat Sarah berbaring. Ma, gimana sekarang? Tanya Zarana lembut dan penuh kasih sayang. Sarah tersenyum meskipun sangat tipis. Mama baik sayang, jangan khawatir, jawabnya pelan. Alhamdulillah, Mama cepat sembuh ya, kita kumpul lagi di rumah, timpal Diana dengan mata berkaca-kaca. Mama mau ikut papa kalian saja. Kasihan dia, sudah berkali-kali menemui mama. Semalam juga papa datang lagi mau jemput mama, jawab Sarah. Diana dan Zarana saling pandang. Mata keduanya sudah dipenuhi kaca-kaca yang hampir pecah mendengar jawaban ibunya itu. Ya Allah, Mama jangan bilang seperti itu. Papa sudah tenang di alam sana. Sementara Diana dan Kak Daren masih di sini. Masih sangat membutuhkan Mama. Cucu-cucu Mama juga. Timpal Diana dengan setetes air mata mulai membasahi pipinya. Kalian anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kalian pasti akan baik-baik saja tanpa Mama. Pesan Mama, tetaplah akur sampai kapanpun.
saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Jangan lupa selalu doakan mama dan papa kalian. Pesan Sarah serupa bisikan. Jarana dan Diana pun tak lagi menanggapi apa-apa. Mata keduanya sudah bisa basah oleh air mata. Meski di hati keduanya besar harapan kalau Sarah akan kembali sehat seperti sedia kala, meski usianya memang sudah senja. Pan, kamu berangkat ke kantor ya? Ada meeting penting. Jangan sampai kita berdua sama-sama gak datang. Bisa batal perjanjian kerjasama kita dengan perusahaan mereka. Kita Darren pada adik iparnya itu. Ia tahu bukan waktunya kini memikirkan perusahaan, tapi ini pun merupakan salah satu tanggung jawabnya. Ia tak ingin perusahaan kembali mengalami kebangkrutan setelah 2 tahun terakhir ini dipertahankan dengan sebaik mungkin. Oke, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan mengurus semuanya dengan baik. Percaya saja padaku, jawab Ipan. Aku selalu percaya padamu. Makasih ya, jawab Darren menepuk pundak Ipan pelan. Kalau gitu, aku langsung berangkat. Harus ke rumah dulu soalnya buat ganti baju. Kalau ada apa-apa, cepat kabarin. Tugas Ipan. Siap, balas Darren. Ipan pun langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Ia tak sempat pamit pada Diana karena justru takut mengganggu kebersamaan istrinya itu dengan ibunya. Satu mata kuliah Kalista setelah selesai pukul 9.30 menit. Sementara mata kuliah selanjutnya akan dimulai pada pukul 10. Ada waktu longgar selama setengah jam sampai ke mata pelajaran selanjutnya. Aku mau ke perpustakaan, mau balikin buku, mau ikut gak? Tanya Kalista pada Kanaya. Kayaknya enggak deh, lagi malas kemana-mana. Maaf ya, timpal Kanaya yang wajahnya memang kurang bersemangat pagi ini. Bareng aku aja yuk. Tiba-tiba Arham menyambar ikut menimpali. Kalista dan Kanaya langsung menatap ke arah laki-laki berkulit kuning langsat di hadapannya itu. Aku juga mau balikin buku. Ini Arham memperlihatkan sebuah buku dalam genggamannya sambil tersenyum lebar. Ya udah yuk, ajak Kalista pada temannya sejak TK itu. Mereka pun berjalan bebarengan menuju perpustakaan yang jaraknya lumayan jauh. Sesekali keduanya berbincang ringan. Kebersamaan mereka yang sudah sangat lama membuat mereka tak lagi canggung satu sama lain. Perbincangan mereka pun berhenti saat sampai di depan perpustakaan. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang cukup luas itu. Ruangan yang dipenuhi oleh berbagai macam buku yang berjejer di tiap rak dengan rapi. Kalista dan Arham berpisah saat ada di dalam perpustakaan itu. Setelah keduanya sama-sama mengembalikan bukunya masing-masing. Kalista berencana untuk kembali meminjam buku lainnya. Dia pun menyusuri setiap rak untuk mencari-cari buku yang dimaksud. Tanpa sengaja, Kalista berpapasan dengan Rian yang juga sedang mencari buku. Hai, cari buku juga? Tanya Rian pelan sekali. Ia tahu betul kalau di perpustakaan itu dilarang untuk berbicara, apalagi sampai berisik. Kalista mengangguk sambil tersenyum tanpa bersuara. Cari buku apa? Rian kembali bertanya, masih dengan nada sangat pelan. Buku ini. Kalista menunjukkan layar ponsel di mana terdapat foto sampul buku yang sedang dicarinya. Oke, sebentar. Rian menyambut diiringi gerakan tangan yang meminta Kalista untuk tetap di tempat. Kalista pun menurut. Ia tak pergi kemana-mana, tapi memperhatikan punggung Rian yang berjalan menjauh menyusuri rak-rak yang tinggi itu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Rian kembali datang dengan membawa buku di tangannya. Ini, Rian menyerahkan buku tersebut pada Kalista.
Kalista menerima buku tersebut dengan mengangit. Ia menatap buku itu, memastikan bahwa buku itu adalah buku yang sama dengan yang dicarinya. Setelah diperiksa sampul depan dan belakangnya, ternyata buku itu benar-benar buku yang dicarinya. Terima kasih, timpal Kalista, tak kalah pelan. Ia merasa kagum pada Rian yang sudah bisa mengetahui letak buku di perpustakaan itu. Padahal Rian adalah mahasiswa baru di sana. Sementara Kalista pun yang mahasiswa lama belum tahu tata letak buku-buku di perusahaan yang luas itu. Rian mengangguk antusias. Mau dibaca di sini? Itu ada kursi yang kosong. Rian menunjuk kursi yang berada tak jauh dari keduanya berdiri. Kalista menggeleng. Aku mau pinjam saja. Sebentar lagi kelas mau dimulai soalnya. Jawabnya pelan sekali. Oh, oke. Timpal Rian. Kalista pun berbalik dan membawa buku tersebut pada penjaga perpustakaan untuk meminjamnya. Sebelum keluar dari perpustakaan tersebut, Kalista sempat berhenti di ambang pintu untuk menoleh ke arah Rian tadi berdiri. Hatinya langsung berdebar, sekaligus malu saat melihat Rian masih berdiri di tempatnya dan menatap lurus padanya hingga mata keduanya sempat beradu. Kalista buru-buru memalingkan wajahnya dan melenggang cepat meninggalkan perpustakaan itu. Ia menutupi wajahnya sendiri dengan buku yang dipegangnya. Aduh, kenapa aku nengok ke belakang sih? Gutu Kalista dengan pipi yang bersemu merah. Sisa-sisa rasa malunya masih terasa hingga ia sampai di kelas. Kok lama? Tanyakan Naya saat Kalista masuk ke kelas itu. Aku pikir tadi udah balik ke kelas duluan, makanya aku tinggalin. Arham ikut menimpali. Aku cari buku ini dulu. Kalista memperlihatkan buku yang dipegangnya pada Kanaya dan Arham. Ia tak lagi menanggapi apa-apa. Tangannya langsung membuka lembar demi lembar buku itu. Sampai akhirnya dosen datang untuk mengisi materi kuliah siang ini. Mbak, kita pulangnya barengan ya. Aku nanti tunggu di depan. Saat membuka gawenya, Kalista langsung membuka pesan dari Gara. Oke, tunggu saja. Balas Kalista singkat. Jadwal pulang mereka memang berbarengan hari ini. Aku tadi lihat kamu turun dari Grab. Emang gak bawa motor ya? Tanya Arham. Mereka sedang bersiap untuk pulang karena mata kuliah terakhir sudah selesai. Enggak, semalam aku nginep ke rumah nenek. Nenek sakit, jadi pagi dibawa ke rumah sakit. Ini juga mau buru-buru pulang, mau ke rumah sakit. Jawab Kalista sambil memasukkan buku dan alat tulis ke dalam atasnya. Astagfirullah, nenek sakit apa tak? Tanya Kanaya yang langsung nimbrung. Katanya tekanan darah tingginya sama kondisinya drop. Jawab Kalista menatap sahabatnya itu. Semoga nenek cepat sembuh ya tak? Mau aku anterin pulang biar cepet, tawar Arham. Gak perlu, aku mau bareng sama Zara soalnya, timpal Kalista. Oh, gitu ya. Ya udah, hati-hati ya. Aku pulang duluan kalau gitu. Arham menggendong tasnya, kemudian melenggang keluar dari kelas. Begitupun dengan Kalista dan Kanaya yang keluar kelas berbarengan. Tak, kamu ngerasa gak sih? Arham itu kayaknya suka deh sama kamu. Aku sering perhatiin dia liatin kamu. Lagi belajar aja sering curi-curi pandang gitu. Tutur Kanaya pelan pada Kalista. Apaan sih? Aku sama Arham itu temenan sejak TK. Kebayangkan udah berapa tahun? Jadi wajar kalau kami lumayan dekat. Mana tetanggaan pula? Gila Kalista. Emang kalau temenan dari kecil gak boleh suka gitu? Justru karena kalian udah lama kenal. Makanya rasa suka itu kemungkinan besar akan terjadi. Timpal Kanaya. Udah deh, jangan ngomong macam-macam. Aku sama dia itu cuma temenan.
Gak lebih, titik. Balas Kanaya tegas. Sekarang temenan, kedepannya bisa saja demen. Kanaya menimpali, diiringi tawarannya dari mulutnya. Udah ah, aku duluan ya. Jara udah nungguin. Balas Kalista dengan langkah cepat. Sementara Kanaya berbelok ke tempat motornya terparkir. Hai, udah pesan belum Grabnya? Tanya Kalista saat sampai di hadapan Jara. Belum, kuotaku habis. Jara tersenyum kecil. Ya udah, biar aku order sekarang. Timpal Kalista sambil mengeluarkan gawenya. Baru saja Kalista membuka aplikasi kendaraan online tersebut. Sebuah klakson mobil mengagetkannya. Kalista yang awalnya menunduk menatap layar ponsel, langsung mengangkat kepalanya, menatap ke arah mobil merah yang berhenti persis di depannya dan Zara. Zara dan Kalista saling pandang, hingga kaca jendela mobil tersebut terbuka dan menampakkan Rian di balik kemudi. Hai, belum pada pulang? Tanya Rian menatap Kalista dan Zara bergantian. Kalista menggeleng pelan, diiringi senyum kecil. Belum, ini baru mau pesan Grab. Gak bawa motor ya? Apa motornya mogok lagi? Rian menjawab sambil mengelum senyum dan menatap Zara, membuat gadis itu tersenyum malu. Iya, gak bawa. Kalista menjawab lagi. Masuk yuk, biar aku anterin, tawar Rian ramah. Tapi Kalista ingin menolak karena merasa tak enak. Boleh ya? Tanya Zara dengan senang hati. Timpal Rian. Ayo mbak. Zara menarik pelan lengan Kalista agar masuk ke dalam mobil tersebut. Kalista hanya menghela nafas pelan, kemudian mengikuti Zara yang sudah duduk di jok belakang. Aku anterin kemana nih? Soalnya aku gak tahu alamat rumahmu. Rian terkekeh pelan. Padahal kan kedua orang tua kita bersahabat ya. Lanjutnya. Kami gak pulang ke rumah mama, tapi mau pulang ke rumah nenek, jawab Zara. Dilanjutkan dengan menyebut nama jalan dan komplek perumahan tempat neneknya tinggal. Oh, oke. Aku tahu komplek itu. Rupanya sedang ada berkunjung ke rumah nenek ya. Memang sih, dekat dengan keluarga sendiri itu sangat menyenangkan. Aku juga senang. Akhirnya kedua orang tuaku memutuskan untuk kembali ke tinggal di Indonesia. Sekarang, secara seluruh keluarga dari mama dan papa ada di Indonesia, semuanya. Rian dengan antusias bercerita. Sebenarnya, bukan berkunjung, lebih tepatnya menengok, karena nenek sedang sakit. Malahan tadi pagi-pagi sekali, nenek dibawa ke rumah sakit. Makanya ini rencananya kami mau langsung ke rumah sakit, jawab Kalista. Aku ikut bersedih untuk nenek kalian. Semoga cepat sembuh ya. Kalau gitu biar aku antar langsung saja ke rumah sakit, tawar Rian. Dia sedikit menoleh ke belakang di mana Kalista dan Zarana duduk di jok belakang. Sementara dia duduk di depan seorang diri. Makasih untuk tawarannya kak, tapi kami juga mau berangkat sama sepupu dan adik kami. Jadi mau pulang dulu, jawab Zara sopan. Oh gitu, kalau gitu aku hanya bisa doakan semoga nenek kalian cepat sembuh, timpal Rian. Terdengar tulus di telinga kedua kakak adik di belakangnya. Terima kasih banyak, balas Kalista. Tak lebih dari setengah jam, mobil pun memasuki gapura komplek yang megah. Nomor berapa rumahnya? Tanya Rian memperlambat laju mobilnya. Kurang lebih setengah kilometer lagi. Nanti aku kasih tahu kalau udah sampai, jawab Kalista. Rian pun meneruskan laju mobilnya, menyusuri jalanan komplek yang cukup lenggang. Stop di depan sana kak, yang pagarnya cat coklat, tita Zara. Oh, itu rumahnya ya, jawab Rian seraya bersiap untuk menghentikan laju mobilnya.
Iya kak, mau mampir dulu? Tanya Zara. Ia sudah bersiap untuk turun. Tidak, terima kasih. Mungkin di lain kesempatan. Tolak Rian sopan. Baiklah, terima kasih banyak ya. Kalista menimpali. Ia kemudian turun dari mobil itu disusul Zara. Sama-sama. Oh ya, apa kalian adik kakak? Tanya Rian ragu. Iya, tentu saja. Kan sudah dikenalin waktu syukuran rumah. Jawab Zara dengan nada meyakinkan. Sementara Kalista hanya menanggapinya dengan kening berkerut. Pertanyaan seperti itu sudah bukan hal yang aneh buatnya dan Zara. Pasalnya, pertanyaan itu selalu muncul dikarenakan wajah keduanya yang sama sekali tak ada kemiripan, bahkan sangat kontras. Oh iya, maaf, aku pulang dulu ya. Balas Rian tersenyum, canggung. Ia pun lantas menutup kaca jendela mobilnya dan memutar arah mobilnya kembali menuju luar kompleks. Setelah mobil yang dikendarai Rian berlalu, Zara dan Kalista pun berjalan menuju rumah. Telat gak sih? Tanya Zara saat keduanya melangkah bersamaan. Belum, baru juga pukul 2 kurang. Aku malah mau makan dulu. Tadi gak keburu makan ke kantin, jawab Kalista. Aku juga belum makan sebenarnya, tapi kok belum lapar, timpal Zara. Paksain makan dulu, mana mau ke rumah sakit. Kondisi kita itu harus fit, takutnya malah sakit atau ketularan virus apa gitu. Tita jarang bijak. Jidan juga kayaknya udah datang. Tuh motornya. Zara menunjuk motor milik Jidan yang sudah terparkir di garasi. Mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam rumah setelah pintunya dibuka Rohmah. Mbok, ada lauk enggak? Aku belum sempat makan di kampus, tanya Kalista. Ada, Mbak udah masak sekalian buat bawain ke rumah sakit. Nanti kalian bawa ya, buat mama, buat tante Diana. Oke Mbok, timpal Kalista. Hai, tadi aku lihat di klakson kalian turun dari mobil mewah. Mobil siapa? Jangan bilang Grab ya, gak mungkin banget. Siva yang baru turun dari tangga langsung merocos pada kedua sepupu perempuannya itu. Diantar teman kuliah, jawab Kalista. Itu loh, cowok yang kamu ceritakan waktu itu, yang katanya baru pindah dari luar negeri. Zara menjelaskan. Hah? Serius? Kok bisa sih? Sepasang mata Siva membulat. Bisalah, ternyata Rian itu adalah anaknya sahabat mama, Tante Dia. Kayaknya Tante Diana juga kenal deh, jawab Zara. Walah, gitu ternyata. Tau gitu aku tadi bareng pulang kalian, Brutus Siva. Terus motormu mau kemanain Nona Manis? Kalista menyahut sambil tersenyum lebar. Zara, Nonista, ini makanannya sudah siap. Katanya mau makan dulu. Rohma berteriak dari arah ruang makan. Iya Mbok, jawab Zara. Ayo makan dulu. Udah jam 2. Lanjutnya menarik pelan lengan Kalista. Kamu gak makan, Fah? Tanya Kalista. Udah tadi sama Jidan, jawab Siva. Ya udah buruan makan dulu. Aku mau siap-siap. Sekalian suruh Jidan buat siap-siap juga, seru Siva seraya menaiki tangga. Sementara Zara dan Kalista berjalan menuju meja makan. Ini jangan lupa dibawa ya, sama buah-buahan juga. Roma menunjuk kresek besar yang terletak di atas meja makan. Kedua gadis yang sedang menikmati makan siang itu mengangguk bersamaan. Sementara di rumah sakit, Zalana tak bosan-bosannya membujuk Sarah untuk makan. Sejak pagi tadi, ibu mertuanya itu tak kunjung mau makan. Berbagai cara sudah Zalana lakukan, tapi Sarah tetap menolak dengan alasan tidak lapar. Zalana dan Diana pun hanya bisa berpasrah.
Mereka tak terlalu khawatir karena Sarah tetap mendapatkan asupan dari cairan infus. "Ma, makan dulu ya. Tadi suster juga sepertinya marah karena makanannya Mama masih utuh. Padahal dokter sudah berpesan agar Mama mau makan biar cepat pulih," bujuk Jarana. Ia masih memegangi makanan yang diantar petugas rumah sakit 1 jam yang lalu. Sarah menggeleng. "Mama tidak lapar." Itu terus yang dikatakannya sejak pagi. Jarana kembali menghela nafas pelan. Ia meletakkan kembali makanan itu di atas nakas, di samping ranjang. Bukan hanya Jarana, tapi Diana yang sudah berkali-kali membujuk pun sudah menyerah. "Mbak, ada anak-anak di luar. Mereka mau nengok Mama," tutur Diana pada Jarana. "Oh, udah pada datang ya?" Jarana bertanya meyakinkan. Diana pun mengangguk. "Mah, Diana sama Mbak Zara tunggu di luar ya. Ada anak-anak mau nengok Mama," ujar Diana pelan pada Sarah. Sarah pun mengangguk pelan, tapi keduanya begitu berbinar karena akan bertemu dengan cucu-cucunya. Jarana dan Diana pun keluar dari ruangan itu, dikarenakan pihak rumah sakit membatasi hanya 4 orang yang boleh ada di dalam saat menjenguk. "Ma, ini dari Mbok Rohmah." Kalista memberikan kresek berisi nasi dan buah-buahan pada Jarana. "Terima kasih sayang," jawab Jarana. "Kalian gak boleh berisik ya. Jangan diajak berbicara terlalu lama juga neneknya," pesan Jarana pada ketiga anaknya dan keponakannya. "Benar apa yang dikatakan Mama kalian. Nenek masih lemah, masih harus banyak istirahat." Diana menimpali membenarkan perkataan Jarana. "Baik Tante," jawab Kalista. Begitupun dengan Zara, Siva, dan Jidan yang mengangguk. Keempat anak remaja itu pun masuk ke dalam ruangan beriringan. Mereka melangkah pelan menuju ranjang mendekati neneknya yang sedang terbaring lemah. "Cucu-cucuku," diri Sarah pelan dengan tatapan penuh kasih sayang pada semua cucunya. Sarah memang tidak pernah membedakan antara semua cucunya itu. "Nenek, cepat sembuh ya," tutur Zara dengan mata berkaca-kaca. "Nenek cepat sembuh. Rumah sepi, gak ada nenek." Kali ini Siva yang berbicara. Gadis itu adalah cucu yang paling dekat dengan Sarah karena tinggal satu rumah. "Lista sayang sama nenek. Lista janji kalau nenek sudah pulang, Lista akan sering nginep di rumah nenek," tutur Kalista dengan mata yang mulai berembun. "Jidan juga, Nek. Kata Mama, nenek gak mau makan. Nenek harus makan yang banyak ya, biar kita semua bisa berkumpul lagi. Nanti kita liburan bareng lagi sekeluarga," ujar Jidan. Meski wajahnya nampak baik-baik saja, tapi jauh dari lubuk hatinya, Jidan pun merasa sedih melihat kondisi neneknya. Jidan, Kalista, Zara, dan Siva mencium kening Sarah bergantian. Mereka semua ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyayangi Sarah. Hal itu membuat hati Sarah begitu terharu, sekaligus bersyukur karena dikelilingi oleh anak dan cucu yang begitu menyayanginya. "Terima kasih cucu-cucu nenek. Kalian semua anak yang baik. Nenek bangga sama kalian semua. Jangan lupa selalu doakan nenek sama kakek setiap hari ya," pinta Sarah. Buliran bening mulai keluar dari kelopak matanya dan mengalir ke sudut matanya. Keempat cucunya itu pun ikut meneteskan air mata. Mereka merasa bahwa neneknya itu sudah memberikan sinyal-sinyal akan kepergiannya. Meski besar harapan mereka agar neneknya itu bisa kembali pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga.